Hai anak-anak kelas 7 SMP Negeri 4 Langkirembong. Kita bertemu dalam video pembelajaran ini karena masa virus corona ini kita tidak bisa bertemu langsung. Silakan persiapkan diri untuk menonton video pembelajaran ini, yaitu pada mata pelajaran matematika kelas 7. Bab yang pertama adalah tentang himpunan. Persiapkan bahan ajar kalian agar pada saat ibu meminta kamu untuk melihat bahan ajar, kamu sudah persiapkan. Dan sebagai manusia yang beriman, kita jangan lupa untuk berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, selesai. Mari kita masuk pada materi pelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang himpunan. Yang pertama sekali, kita paham dulu apa itu himpunan. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Himpunan biasa dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi untuk satu himpunan itu biasanya diberikan lambang dengan huruf besar. Sedangkan anggota-anggota yang ada di dalamnya menggunakan huruf kecil apabila menggunakan huruf. Demikian juga dengan anggota-anggota yang lain. Jadi kalau untuk himpunannya menggunakan abjad huruf besar, sedangkan anggotanya kalau menggunakan abjad, maka abjadnya berupa huruf kecil. Dan bukan hanya huruf saja abjadnya, juga adalah angka-angka atau bilangan-bilangan. Kamu lihat contoh yang pertama, ya. Misalnya himpunan A, maka A itu ditulis dengan huruf besar. Lalu himpunan A itu anggotanya terdiri dari apa? Yaitu himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, kamu tahu kan bilangan asli yang kurang dari 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu adalah anggota dari himpunan A, maka ditulis seperti yang kamu lihat. Sedangkan kalau di luar daripada bilangan-bilangan itu, berarti itu bukan anggota himpunan A. Nah, sebenarnya untuk himpunan ini bukan hanya angka, bisa berupa huruf, bisa juga hal-hal lain, misalnya himpunan hewan, himpunan buah-buahan, dan segala macam. Lalu bagaimana cara menyatakan himpunan? Cara menyatakan himpunan ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan mendaftar, yang dinamakan cara tabulasi. Seperti yang di depan tadi, kita mendaftarkan anggota dari himpunan A tadi 1 sampai 9. Nah, itu tadi dengan cara mendaftar. Kemudian kamu lihat lagi, ada contoh di situ, ada himpunan B. Jadi B itu ditulis dengan huruf besar. Anggotanya adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Kemudian yang kedua, himpunan C, di mana terdiri dari bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan negatif 5 tapi kurang dari 10. Kemudian ada himpunan D, D juga ditulis dengan huruf besar, anggotanya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 20. Ya, kamu lihat di situ, di mana B-nya tadi adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Nah,
Lebih dari 3 itu berarti mulai dari 4. Ditulis dengan cara mendaftar satu persatu. Sama dengan, kurang dari, atau sama dengan 15. Ya, yang kurang dari 15 kan berarti mulai dari 4 sampai 14. Atau sama dengan 15, mungkin 15 itu masuk. Jadi ditulis dengan cara mendaftar. Kemudian contoh B, himpunan C. Jadi bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan negatif 5 tetapi kurang dari 10. Ya, tentunya bilangan negatif itu yang di sebelah kiri 0. Sedangkan bilangan positif di sebelah kanan 0, kurang dari 10 berarti batasnya adalah 9. Ditulis dengan mendaftar. Lalu contoh C adalah himpunan D. Bilangan ganjil yang kurang dari 20. Kami tahu yang kurang dari 20 adalah bilangan ganjil berarti mulai dari 1. Yang kurang dari 20 adalah 19. Sehingga didaftar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Lalu yang berikut cara yang kedua, yaitu cara deskripsi. Seperti apa? Yaitu menuliskan syarat-syarat keanggotaannya. Kita lihat contoh di sini. Nyatakan himpunan berikut dalam bentuk notasi. Jadi notasi itu adalah tanda atau lambang. Nah, misalnya tadi B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Demikian contoh B dan C. Kita lihat berikutnya. Nah, ini cara dengan menuliskan anggotanya, menuliskan deskripsinya. Kalau tadi B bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Jadi kita tidak tulis seperti tadi mendaftar, tapi kita hanya menulis lambang. Jadi B sama dengan di kurung kurabal, terus X, ada garis, itu bacanya sedemikian sehingga. Jadi bacanya X sedemikian sehingga. Dari garis datar, garis tegak itu dibaca sedemikian sehingga 3, terus yang sebelah 3 itu adalah lambang kurang dari 3, kurang dari X, kurang dari yang ada garis di bawah itu dibaca sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan 15. Lalu X itu lambang anggota yang seperti huruf E itu adalah anggota bacanya. Itu lambang untuk anggota. Anggota A. Nah, jadi yang kamu pahami di situ adalah bacanya ya. B sama dengan X sedemikian sehingga 3 lebih dari kurang dari X kurang dari sama dengan 15 X anggota B. A itu asli ya. A itu artinya asli. Terus B. Bagian B. Jadi C adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan negatif 5. Tetapi kurang dari 10. Kalau tadi kan di daftar tulisnya negatif 5 sampai 9. Sekarang ditulis dengan deskripsi. Ya, dengan lambang saja. C sama dengan kurung kurabal. X sedemikian sehingga negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 10. X anggota B. B itu artinya bulat. Nah, kenapa lambangnya di 10 itu hanya kurang dari, tidak ada sama dengan, karena anggotanya kurang dari 10. Jadi 10 tidak masuk, beda di atas tadi 15-nya masuk, sehingga ada sama dengannya. Terus kenapa di 3 yang di atas tadi tidak ada sama dengan? Karena memang 3-nya tidak masuk, jadi lebih dari 3. Kalau di bawah itu kan sama dengan negatif 5, sehingga di dekat negatif 5 itu ada lambang kurang dari sama dengan, sedangkan dekat 10 tidak ada, karena 10 tidak masuk. Ya. Sekarang contoh C. D adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Maka kita tulis dia punya deskripsinya. D sama dengan
X sedemikian sehingga X kurang dari 20. X anggota L. L itu adalah bilangan ganjil ya. Nah, kenapa kok hanya satu, tidak seperti di atas ya? Karena tadi di pernyataannya itu hanya bilangan ganjil kurang dari 20. Nah, tidak ada batasan di depannya. Beda dengan nomor A dan B tadi ada batasannya. Sehingga itu perbedaan antara contoh A, B, dan C. Ya. Sekarang ini cara menuliskan keanggotaan suatu himpunan. Misalnya himpunan A 13579. Berarti 1 itu anggota dari A, 3 anggota A, 5 anggota A, 7 anggota A, 9 juga anggota A. Demikian juga B. B itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maka 2 itu anggota B, 4 anggota B, 6 anggota B, 8 anggota B, 10 anggota B. Nah, sekarang kita lihat yang berikut. Kita lihat 1, terus ada lambang anggota baru diberi strap, itu berarti bacanya bukan anggota. 1 bukan anggota B, karena memang di B itu tidak ada bilangan 1. Nah, demikian 3 tidak ada, 5, 7, 9. Nah, sebaliknya juga di anggota A. 2 bukan anggota A, ya karena di A tidak ada bilangan 2. Itu juga 4, 6, 8, 10. Jadi intinya yang lambang anggota itu dilambangkan seperti huruf E. Sedangkan kalau huruf E lalu diberi palang dengan garis, itu bacanya bukan anggota. Lalu yang berikut, banyaknya anggota suatu himpunan dilambangkan dengan N. Misalnya banyaknya anggota himpunan A dilambangkan dengan NA. Nah, berapa banyak anggota himpunan A? Di situ ada 5. Yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5. Maka NA-nya sama dengan 5. Sedangkan banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan NB sama dengan 6. Karena ada 6 di atas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 6. Kemudian lambang anggota bisa dibaca elemen. Sebenarnya huruf E itu dari kata elemen. Jadi kita bisa baca elemen. Misalnya di atas tadi 1 elemen A. Misalnya ada 1 anggota A. Atau 1 elemen A. Jadi lambang itu sebenarnya dari kata elemen. Demikian juga tadi Ibu jelaskan bukan anggota. Bisa juga bilang bukan elemen. Nah, lambang untuk menentukan jumlah daripada anggota suatu himpunan dinamakan bilangan kardinal. Kemudian ada anggota himpunan yang banyaknya terbatas, seperti yang contoh di atas, yang dinamakan himpunan berhingga, karena masih bisa dihitung. Tapi ada juga yang tidak bisa dihitung. Misalnya dikatakan begini, A sama dengan himpunan bilangan asli. Jadi tidak terbatas. Bilangan asli ini kan banyak. Ya, kalau disuruh coba tulislah anggota bilangan asli. Nah, jelaskan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak tak berhingga. Sehingga itu biasanya diberi dengan titik-titik saja untuk menyatakan bahwa masih ada anggota di belakang anggota himpunan itu. Nah, sekarang ada lagi tentang himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi kalau di dalam himpunan itu tidak ada anggota, maka dinamakan himpunan kosong. Dilambangkan dengan seperti yang kamu lihat di layar HP kalian. Ya, ada yang dilambangkan dengan kurung kurabal buka dan tutup, atau juga dilambangkan dengan tanda bulat lalu strap.
Jadi itu lambang dari himpunan kosong. Seperti apa himpunan kosong? Kamu lihat contoh di bawah ini. D sama dengan X sedemikian hingga X orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Pertanyaan saya untuk kalian, apakah ada orang yang tingginya lebih dari 5 meter? Ya. Orang barat sekalipun, orang Eropa, tingginya tidak sampai 5 meter. Kamu bayangkan saja itu tingginya 5 meter. Ya. Tinggi 5 meter itu hanya ya biasanya pohon. Ya. Kalau manusia sepertinya tidak ada. Berarti tidak ada manusia yang tingginya lebih dari 5 meter. Maka itu yang dinamakan himpunan kosong. Karena tidak ada anggotanya. Lalu yang berikut. F. X sedemikian sehingga X bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, mengapa ini termasuk himpunan kosong? Ya, coba kalian pikirkan. Bilangan prima antara 7 dan 11 itu bilangan berapa saja? Antara 7 dan 11 itu kan 8, 9, 10. Kamu tahu bilangan prima itu bilangan yang seperti apa? Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Sekarang misalnya antara 7 dan 11, 8. Apakah 8 itu faktornya hanya 2? Tidak tahu. 8 itu faktornya adalah 1, 2, 4, 8. Berarti faktornya ada 4. Nah, kalau begitu tidak termasuk bilangan prima. Kemudian 9. 9 itu 1, 3, 9. Itu lebih dari 2. Kemudian 10. 1, 2, 5, 10. Lebih dari 2. Sehingga antara 7 dan 11 tidak ada anggotanya. Sehingga F itu anggotanya adalah himpunan kosong. Bagaimana kalian sudah paham? Kalau kalian tidak paham, manakala nanti kita ada pertemuan tatap muka, silakan kalian menanyakan atau silakan kalian menanyakan melalui WA dari saya yang kamu sudah tahu, silakan kamu tanyakan atau pada saat kamu mengumpulkan tugas. Ya. Selain himpunan kosong, ada lagi istilah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Jadi semua objek apa saja yang dibicarakan dalam himpunan itu namanya himpunan semesta. Misalnya A 1 sampai 15, lalu B negatif 3 sampai 11, C 0 sampai 14, D 2 sampai 11, E 0 sampai 6. 0, 2, 4, 6. Nah, itu adalah himpunan. Sekarang semua anggota yang ada dalam himpunan A, B, C, D, dan E itu adalah semesta pembicaraan. Lalu ada pertanyaan di bawah. Apakah setiap anggota himpunan D ada di dalam himpunan A, B, dan C? Ya, silakan kamu perhatikan. D katakan tadi apakah setiap anggota himpunan D, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, ada di dalam anggota himpunan A, B, dan C. Kalau kita lihat di A, 2, 3, 5, 7, 11. Sepertinya ada. Kemudian di B, 2, 3, 5, 7, 11 ada. Kemudian C-nya, 2, 3, 5, 7, 11 juga ada. Nah, berarti A, B, dan C termasuk himpunan semesta. Karena D dan anggota himpunan D ada di dalam A, B,
dan C. Berarti A, B, dan C itu adalah himpunan semesta. Lalu yang berikut, apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan A, B, dan C? E-nya 0, 2, 4, 6. Kalau kita perhatikan A, 0 tidak ada. Hanya ada 2, 4, 6. B, 0, 2, 4, 6 ada. Terus C, 0, 2, 4, 6 ada. Pertanyaannya, apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan A, B, dan C? Ternyata yang tidak ada semuanya adalah di A. Di A yang tidak ada, maka dia katakan bahwa karena itu himpunan A, B, C adalah himpunan semesta dari himpunan D. Nah, untuk D-nya iya, tapi untuk E tidak. Untuk E dia hanya masuk di A, B, dan C. A-nya tidak karena 0 tidak ada di himpunan A. Nah, sekarang kamu perhatikan penjelasan di bawah. Setiap anggota himpunan E, yaitu 0, 2, 4, 6, ada di dalam himpunan B dan C. A tadi tidak karena 0 tidak ada di situ. Oleh karena itu, himpunan B dan C merupakan himpunan semesta dari himpunan E. Ya. Jadi A tidak masuk. Sedangkan untuk himpunan D, yaitu A, B, dan C adalah himpunan semesta dari himpunan D. Jadi sekali lagi, A, B, dan C adalah himpunan semesta dari himpunan D, karena semua anggota dari D, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, ada di A, B, C. Sedangkan untuk E, dia hanya himpunan semesta dari B dan C. Sedangkan A tidak, karena 0 tidak ada di himpunan E. Ya, yang berikut, himpunan saling lepas. Apa itu himpunan saling lepas? Yaitu dua himpunan yang tidak kosong. Dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satu anggota yang sama. Jadi dua himpunan tapi anggotanya tidak sama. Ya, kita lihat contoh L 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. G-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, siswa-siswi, coba kalian perhatikan. Apakah ada anggota yang sama? Ya, kita perhatikan di L 1, di G tidak ada. Di G-nya 2. Jadi, kalau kita perhatikan di L, semuanya bilangan ganjil. Sedangkan di G, semuanya bilangan genap, jadi tidak ketemu. Maka tidak adalah anggota yang sama. Karena tidak ada anggota yang sama, maka dikatakan saling lepas. Nah, kalau himpunan saling lepas itu, lambangnya dengan dua garis sejajar itu. Ya, L saling lepas dengan G. Sedangkan yang tidak saling lepas, itu berarti berpotongan. Sebenarnya tidak saling lepas itu kita bisa masukkan dalam himpunan irisan. Jadi lawan daripada himpunan lepas. Himpunan saling lepas. Kamu lihat contoh di bawahnya. P-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Q-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ya, coba kalian perhatikan apakah ada anggota yang sama dengan P dan Q? Ada kan? Yaitu 2, kemudian 4, lalu 6, dengan 8. Ya. Ada 4 anggota yang sama, yaitu 2, 4, 6, 8. Jadi untuk himpunan P yang tidak ada di dalam Q hanya 1, 3, 5, 7. Sedangkan untuk Q yang tidak ada di P adalah
10, 12, 14, 16. Nah, itulah yang dinamakan yang tidak saling lepas. Lambangnya adalah seperti itu. Ya. Yang berikut adalah himpunan bagian. Seperti apa himpunan bagian? Kita langsung lihat contoh yang di bawahnya. Jadi tadi himpunan semesta itu dilambangkan dengan S. Ya. Kita lihat anggotanya, himpunan semestanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggota himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B 1, 2, 3, C 6, 7, 8, 9. Pertanyaannya, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Nah, kita lihat anggota dari himpunan A, apakah semua ada di B? Kita lihat 0 ada di S, maksudnya di S. Dan pertanyaannya, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Nah, maka B kita lihat, 1 ada di A, 2 ada di A, 3 ada di A, 4 juga di A. Berarti kesimpulannya B adalah bagian dari A. Karena semua anggota B ada di A. Nah, itu yang namanya himpunan bagian. Lalu B, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari A? Kita perhatikan C, 6 ada di A, 7 ada di A, 8 dan 9 tidak ada di A. Berarti C bukan himpunan bagian dari A. C itu hanya himpunan bagian dari S. Jadi, yang merupakan himpunan bagian dari A hanya B. Jadi, seperti di bawah itu kamu lihat, karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Dan ditulis dengan cara itu, B itu lambang daripada himpunan bagian. Lalu yang berikut, karena ada anggota himpunan C, yaitu 8 dan 9, tidak terdapat dalam himpunan A, maka himpunan C bukan bagian dari himpunan A. Ya, itu lambangnya. Jadi himpunan bagian lalu diberi strap, itu berarti bukan. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa A himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Jadi dilambangkan A himpunan bagian daripada B. Nah, untuk himpunan bagian juga kita mempelajari bagaimana cara menentukan banyaknya himpunan bagian. Sebenarnya ini agak sedikit rumit kalau kita mempelajarinya, menghitungnya satu persatu. Misalnya, tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. Misalnya, nomor 1, A. A itu A, B, C, itu dia punya anggota. Jadi jangan sampai kalau ditanya, berapa banyak himpunan bagian dari A, kamu jawab 3. Bukan. Yang A, B, C itu ada 3. Itu bukan himpunan bagian, tapi anggota. Himpunan bagiannya ada yang anggotanya 1, ada yang anggotanya 2, ada yang 3, dan seterusnya. Misalnya, nomor 1 itu A. A, B, C. Kita katakan begini, yang himpunan bagiannya 1 adalah A, B, C, berarti sudah 3. Yang 2, AB, AC, BC, berarti ada 3, berarti sudah 5. Nah, yang 3 anggota A, B, C, berarti 1, jumlahnya 6. Termasuk dengan himpunan kosong ya. Jadi himpunan kosong itu satunya, kemudian yang satu anggota A, B, C berarti 3, dengan himpunan kosong tadi 4, kemudian yang dua anggota masing-masingnya yaitu AB, AC, BC. Ya, AB, AC, BC berarti ada 3, berarti 7.
Kemudian yang anggotanya 3 yaitu A, B, C. Maka banyaknya anggotanya 8. Terus yang B, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini agak rumit nih. Kalau kita hitung satu persatu, yang anggotanya 1, yang himpunan bagiannya 1 ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ada berapa itu? 4 ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ada 4. Terus masih lagi begini. 2, 3, 2, 4, 2, 5. Berarti sudah 7. Terus 3, 4, 3, 5, terus 4, 5. Itu berapa sudah itu? Dan tentu itu rumit ya. Terus belum lagi 3 anggota. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Terus 2, 3, 4, 2, 3, 5. Terus 3, 4, 5. Tentu itu sangat memakan waktu dan bisa-bisa saja kita keliru. Nah, maka sebagai contohnya kita lihat saja nomor 1. Yang 3 anggota tadi. Setelah kita hitungkan tadi 8 ya. A, B, C. Kemudian AB, AC, BC. Kemudian ABC. Tambah himpunan kosong dari 8. Maka diambil kesimpulan kalau anggotanya 3, itu 8 itu dari 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2. Maka kalau begitu, kalau yang B, kalau anggotanya 5, berarti 2 pangkat 5. Berarti 32. Ya. Demikian yang nomor 3, anggotanya kan 7, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 7 itu bilangan. Maka 2 pangkat 7, 128. Ya, silakan kamu mencoba di rumah, apakah betul, misalnya yang nomor 2 itu, apakah betul banyaknya himpunan bagiannya 32. Saya kasih contoh tadi, yang 1 anggota ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang 2 anggota 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Terus 2, 3, 2, 4, 2, 5. Terus 3, 4, 3, 5, 4, 5. Yang 2 anggota aja 10. Terus yang 3 anggota, ya 1, 2, 3. 1, 2, 4, 1, 2, 5. 2, 3, 4, 2, 3, 5. Terus 3, 4, 5. Ada 6. Itu baru 3 anggota, belum 4 anggota, belum 5 anggota. Jadi silakan kamu mencoba sendiri di rumah. Lalu ada lagi istilah himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu adalah jika 2 himpunan itu setiap anggotanya sama, baik dalam bentuknya maupun jumlahnya. Kita lihat contohnya. Ya. Himpunan A anggotanya A, I, U, E, O. B, U, A, I, O, E. Nah, A sama dengan B. Kenapa? Karena anggota yang ada di dalamnya sama. A, I, U, E, O. Hanya beda letaknya saja. Nah, itu namanya himpunan yang sama. Sedangkan kalau yang ekuivalen, jumlah anggotanya sama, tetapi bentuk anggotanya tidak sama. Nah, kita lihat contoh. Kalau P itu A, I, U, E, O. Q 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ anggotanya jumlahnya sama, yaitu 5. Tetapi